Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini saya Tiara Kapu dengan NIM 21142011153 dari kelas A4 jurusan Keperawatan semester 4 akan memaparkan materi tentang deteksi dini gangguan jiwa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dengan dosen pengampu Nars Vera Karame, Eskep MKes. Happy watching! Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, tentang apa sih itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa menurut Tipkes RI adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan fungsi jiwa, sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Kesehatan mental merupakan hal sama pentingnya dengan kesehatan fisik bagi manusia. Dengan sehatnya mental seseorang, maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal. Kondisi mental yang sehat tidak dapat terlepas dari kondisi kesehatan fisik yang baik. Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi di mana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa dan kondisi di mana individu dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui sepanjang hidupnya. Gangguan jiwa juga merupakan kondisi kesehatan di mana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Gangguan jiwa merupakan permasalahan internasional yang apabila tidak dapat ditangani akan cenderung meningkat setiap tahunnya. Sekarang kita masuk pada penyebabnya, dan ada beberapa bukti menunjukkan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor, yaitu faktor biologi yang meliputi otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan faktor ibu selama masa kehamilan. Faktor psikologis yang meliputi pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan dalam hidup dan psikologis yang berperan terhadap timbulnya gangguan jiwa, antara lain adalah interaksi dengan orang lain, inteligensia, konsep diri, keterampilan, kreativitas, dan tingkat perkembangan emosional. Faktor sosial budaya yang meliputi stratifikasi sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, stabilitas keluarga, pola asuh orang tua, adat dan budaya, agama, tingkat ekonomi, nilai dan kepercayaan tertentu, dan sosial budaya itu sendiri, serta yang terakhir adalah faktor lingkungan. Dan beberapa faktor gangguan jiwa dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang umum dan merupakan salah satu dari penyebab utama disabilitas di dunia. Selain itu, depresi juga merupakan penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri. Dan yang kedua, gangguan bipolar. Gangguan bipolar dialami oleh lebih dari 60 juta orang di dunia. Wow. Bipolar terdiri dari 2 episode, manik dan depresi, yang biasanya diperantarai oleh episode normal. Episode manik ditandai dengan peningkatan mood, aktivitas berlebih, harga diri meningkat, penurunan kebutuhan untuk tidur. Dan yang ketiga, skizofrenia diderita oleh lebih dari 21 jiwa di dunia. Skizofrenia ditandai dengan distorsi pikiran, persepsi emosi, bahasa dan perilaku. Dan yang keempat, demensia. Demensia mempengaruhi memori, proses pikir, orientasi, kalkulasi, kapasitas belajar, bahasa, dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang biasanya terjadi pada anak kecil, tetapi dapat bertahan sampai dewasa, menyebabkan kerusakan ataupun dan fungsi berhubungan dengan maturitas sistem syaraf pusat. Kita masuk pada tanda-tanda. Dan perlu diketahui bahwa setiap jenis penyakit mental menyebabkan gejala tersendiri, jadi setiap orang bisa saja berbeda. Namun banyak yang memiliki beberapa karakteristik umum. Tanda-tanda umum dari beberapa penyakit mental mungkin termasuk tidak makan cukup atau makan berlebihan, mengalami insomnia atau terlalu banyak tidur, menjauhkan diri dari orang lain dan aktivitas favorit, merasa lelah bahkan dengan tidur yang cukup, merasa mati rasa atau kurang empati, mengalami nyeri atau nyeri tubuh yang tidak dapat dijelaskan, merasa putus asa, tidak berdaya atau tersesat, merokok, minum, atau menggunakan obat-obatan terlarang lebih banyak dari sebelumnya, merasa kebingungan, kelupaan, mudah tersinggung, marah, cemas, sedih, atau ketakutan.
terus-menerus bertengkar atau berdebat dengan teman dan keluarga, mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim yang menyebabkan masalah hubungan, memiliki kilas balik atau pikiran yang terus-menerus yang tidak dapat diutarakan, mendengar suara-suara di kepala yang tidak bisa dihentikan, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, tidak dapat melakukan aktivitas dan tugas sehari-hari. Periode ini terkadang disebut gangguan saraf atau mental. Oleh karena itu, jika kamu menentukan dirimu atau orang terdekat memiliki gejala seperti itu, atau yang seperti yang sudah saya sebutkan di atas, atau yang sudah saya sebutkan tadi, segera bawa mereka untuk menemui ahli kejiwaan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Terima kasih, and terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Biar kiranya video ini bisa bermanfaat buat saya dan juga teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih bingung mau lanjut ke universitas di mana, saya mengajak teman-teman untuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.